Lalu aku berikan kepada kamu kabar bertakut. Aku peringatkan kamu tentang neraka yang menyala-nyala. Neraka itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang celaka, yaitu orang yang berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dia. Dan akan kami jauhkan neraka itu dari orang-orang yang takwa, yaitu orang yang membelanjakan hartanya karena ia ingin membersihkan dirinya, dan tidak ada di sisinya ingin mendapat balasan daripada pemberiannya, kecuali hanya mengharapkan ridho Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan nanti akan dia ridhoi balasan yang akan diberikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sampai malam ini kita masih diberikan Allah pertolongan, sehingga kita mempunyai keinginan dan kekuatan untuk dapat menghadiri undangan Allah ke rumahnya ini. Mudah-mudahan keinginan yang seperti ini akan berlanjut sampai akhir hayat kita nanti. Bukan sampai akhir Ramadan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi sampai akhir hayat kita. Karena amal yang diridhoi Allah adalah dawam. Ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah adalah terus menerus, bukan merupakan air bukit, tetapi adalah amal yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Amal banjir di bulan Ramadan, tapi habis Ramadan sudah kita lupakan. Itu bukan amalan yang terbaik, tapi amal yang paling baik adalah amal yang rutin dalam setiap bulan. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau adalah utusan Allah untuk membimbing kita, mengajari kita untuk memilih kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup yang diridhoi Allah adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak mengikuti bimbingan yang dibawa Rasul, maka nanti akan dibimbing oleh setan. Oleh karena itulah kita pelajari bimbingan Rasul, kita ikuti agar kita terhindar daripada arahan-arahan setan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Isya yang saya hormati, malam ini kita akan mempelajari firman Allah dalam surat Al-Lail. Saya bacakan dulu ayatnya, nanti kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzaratukum naron talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla
wa sayujannabuhal atqa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Artinya, lalu aku berikan kepada kamu kabar bertakut. Aku peringatkan kamu tentang neraka yang menyala-nyala. Neraka itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang celaka, yaitu orang yang berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dia. Dan akan kami jauhkan neraka itu dari orang-orang yang takwa, yaitu orang yang membelanjakan hartanya karena ia ingin membersihkan dirinya, dan tidak ada di sisinya ingin mendapat balasan daripada pemberiannya kecuali hanya mengharapkan ridho Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan nanti akan dia ridhoi balasan yang akan diberikan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini ditulis dalam kitab Tafsir Al-Maraghi. Penjelasannya bahwasanya katanya ada sebab-sebab turunnya. Sababun nuzul, sebab turun. Ayat ini turun karena perbuatan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu Bilal bin Rabah, dia pergi kepada berhala yang ada di Ka'bah. Dia bawa pedang, lalu dia gantungkan kepada berhala itu. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak, tapi dia sudah masuk Islam. Maka perbuatan Bilal bin Rabah ini kena laporkan kepada tuan daripada Bilal bin Rabah, yaitu Abdullah bin Judunah. Setelah Abdullah ini, tuan daripada Bilal bin Rabah, mendapat berita bahwa Bilal bin Rabah menyandangkan pedang kepada berhala sebagai olok-olok, maka tuan Bilal bin Rabah memerintahkan kepada anak buahnya, kepada masyarakatnya, agar mereka itu menangkap Bilal bin Rabah dan dibawa ke padang pasir yang sangat panas. Dan sebelum itu, Abdullah bin Jundah ini menghadiahkan 100 ekor unta untuk disembelih dan dihadiahkan kepada berhala mereka yang sudah sempat diolok-olokkan oleh Bilal bin Rabah. Begitu mereka membela Tuhan mereka. Pas diolok-olokkan Bilal bin Rabah, mereka bela Tuhan mereka. Ada yang mau mengorbankan 100 ekor unta, disembelih dan dihadiahkan kepada Tuhan mereka, berhala mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Bilal bin Rabah mereka bawa ke padang pasir di terik panas matahari, dan mereka siksa di sana, ditinju, diterjang, diseret, dihimpit dengan batu segala macam, karena tuannya telah memberikan izin untuk menyakiti Bilal bin Rabah dengan sesuka mereka. Namun Bilal bin Rabah apa katanya? Ahad, Ahad, Ahad. Apa artinya? Esa. Allah, Tuhanku yang Esa, Tuhanku yang Esa.
bukan berhala yang banyak, bukan syirik, tapi Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Di saat Bilal bin Rabah ini mereka siksa, maka lewatlah Rasulullah. Apa kata Rasul kepada Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, engkau akan diselamatkan oleh Ahad. Maksudnya Ahad itu Allah. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Ahad. Engkau Bilal akan diselamatkan oleh Ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka Rasulullah melaporkan keadaan itu kepada Abu Bakar. Maka datanglah Abu Bakar membawa emas yang sangat banyak. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya satu retil. Itu timbangan dalam bahasa Arab. Emas yang sangat banyak. Lalu dibawa Abu Bakar emas ini untuk menebus saudaranya seagama, menebus Bilal bin Rabah. Setelah dia tebus, dia beli, lalu dia merdekakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang disindir oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu wasayujannabuhal atqa. Neraka itu akan dijauhi Allah, akan dijauhkan Allah daripada orang-orang yang bersih, yang takut berbuat dosa. Bagaimana ciri-cirinya? Allazi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada niat di dalam hatinya ingin dibalas terhadap harta yang telah diberikannya. Illa batigho awajahi rabbihil a'la, kecuali hanya mengharap ridho daripada Tuhannya yang maha tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita garis bawahi di sini, Abu Bakar rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak untuk membeli saudaranya, yaitu budak namanya Bilal bin Rabah, menyelamatkan Bilal daripada perbudakan sekaligus menyelamatkannya daripada siksaan. Ini bukan hanya sekedar mendengar cerita, tapi hendaknya dapat kita suatu pelajaran kita sampai di mana pengorbanan kita untuk menyelamatkan saudara kita yang sedang kesulitan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau kita baca dalam kitab Ghurur, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang tertipu di dalam membelanjakan harta. Kalau kepada saudaranya dia agak pelit, tapi kalau untuk gedung dia lumayan dermawan. Kalau ibadahnya yang langsung kepada Allah, lumayan. Tapi kalau ibadah yang berhubungan dengan manusia, masih agak tipis. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga, karena ini kalau menurut saya suatu ketertipuan di dalam membelanjakan harta. Kalau umpamanya famili, sahabat, tetangga kesulitan, lalu dia datang minta tolong, umpamanya meminta atau meminjam agak 1 juta, 2 juta, agak sulit untuk memberikannya kalau kita melihat orangnya itu miskin.
Kenapa? Karena tipis harapan dia bisa membayarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah itu nanti beberapa minggu atau beberapa bulan baru berangkat dia umroh. Bayangkan jauhnya perhitungan itu. Padahal menolong saudara kita yang kesulitan itu akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Tam kata Rasulullah. Apa arti tam? Sempurna, haji sempurna, umrah sempurna. 3 kali dikatakan Rasul. Umrah yang sempurna, haji yang sempurna apabila melepaskan sahabat kita, famili kita, saudara kita dari kesulitannya. Tapi dalam kenyataan memang kalau kepada seseorang agak sulit. Kenapa? Takut tidak dibayar. Kalau kita pergi umroh dibayar lagi, dikembalikan uang kita. Tidak habis. Padahal kalau kita umpamanya pergi umroh ketiga kalinya, keempat kalinya, kalau sampai 30 juta, sementara tadi famili kita, sahabat kita yang minta tolong itu hanya sekitar 2 juta, 3 juta. Taruhlah 3 juta, sudah 10 kali umroh kita mendapatkan pahala. Karena yang 3 juta itu bisa menolong 10 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kelebihan mereka di zaman Rasul, di zaman sahabat. Mereka itu adalah ruhama ubainahum, kasih sayang sesama mereka. Alangkah indahnya kalau seandainya anak-anak, keluarga kita, tetangga kita yang miskin dibantu pendidikannya. Kalau dia kelihatannya orang baik, ada harapan dia akan menjadi orang yang solih, bantu pendidikannya, jangan gagal pendidikannya, jangan putus sekolahnya. Itu lebih berharga daripada membangun gedung. Siapa yang mengisi gedung kalau orangnya tidak berpendidikan? Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu pendidikan adalah merupakan dasar untuk mengenal Allah. Tentu terutama pendidikan akidah, pendidikan tauhid, pendidikan syariat, pendeknya orang yang mendalami agama. Mendalami agama bukan cari kerja, mendalami agama untuk jadi orang yang solih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita ini bisa mencontoh sahabat-sahabat di zaman Rasul lebih mengutamakan ibadah yang berhubungan dengan manusia dibanding dengan ibadah yang langsung kepada Allah. Karena kalau kita membelanjakan harta yang berhubungan dengan manusia dapat 2. Pertama, pahala bersedekah. Yang kedua, dapat pahala silaturahim. 2 pahalanya, 2 sumber. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang membatasi, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Semoga masa-masa yang akan datang bisa kita pelihara silaturahim antara kefamilian, bertetangga, persahabatan dengan menolong mereka yang kesulitan. Akan terjalinlah suatu kesatuan, suatu kekuatan di antara kita sehingga terjadilah ruhama ubainahum yang digambarkan Allah dalam surat Al-Fatah, kasih sayang sesama mereka. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan.
Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.